Haleluya, puji Tuhan. Bersama Yesus kuatku kita akan kembali menikmati berkat firman Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami kembali dapat menikmati berkat firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar, dan kami boleh simpan itu dalam hati kami renungkan, dan kami lakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami, yang membawa kami semakin hari menjadi dewasa di dalam Engkau. Urapi kami semua Tuhan, kami mau diberkati, kami mau terus tumbuh bersama-sama dengan kekuatan firman Tuhan dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, renungan saat ini diambil dari firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Saya bacakan firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ada satu kalimat dalam firman Tuhan ini yang akan menjadi perenungan kita, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu, I know. Rasul Paulus tahu kepada siapa dia percaya. Dan di dalam firman Tuhan, kata tahu ini bukan sekedar tahu, bukan sekedar hanya sekilas tahu, tetapi kata tahu di dalam ayat firman Tuhan ini juga berarti mengenal, memahami, yang artinya bukan sekedar tahu tetapi sangat mengetahui atau mengetahui lebih dalam lagi. Sebagai orang-orang percaya, apakah saya dan saudara benar-benar mengenal siapa Yesus? Apakah saudara benar-benar mengenal siapa yang kita percaya, siapa yang kita sembah, yaitu Yesus? Sudahkah kita sebagai anak-anak Tuhan mengenal Dia secara pribadi begitu dekat? Rasul Paulus mengatakan firman Tuhan ini sebab dia yakin bahwa dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia sudah mengenal Allah dengan dekat. Dia sudah mengenal pribadi Yesus dengan dekat. Dan di dalam pengenalan kita kepada Yesus, kita dapat mengerti bahwa semakin hari, semakin kita mengenal Yesus, kita akan tambah di dalam memahami apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan segala kehendak Tuhan, maka pemahaman kita akan pribadi Yesus pun akan membuat kita mampu melakukan banyak hal. Dan salah satunya adalah di dalam Yohanes 4 pasal yang ke-50. Di dalam ayat firman Tuhan itu dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara ingat sebuah kisah di dalam Alkitab di mana seorang pegawai istana yang anaknya sakit, ketika dia tahu bahwa Yesus sudah datang, dia menghampiri Yesus dan meminta tolong supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Pegawai istana ini sudah mengenal Yesus. Dia tahu mujizat yang Yesus lakukan. Dia sudah banyak mendengar apa yang Yesus dapat lakukan. Itu sebabnya pengenalan akan Yesus membuat dia percaya kepada Dia. Ketika anaknya sakit, dia tahu kepada siapa dia harus percaya. Karena dia sudah mengenal Yesus. Dia tahu kepada siapa dia akan datang. Saudara, ketika kita mulai mengenal dan memahami pribadi Yesus yang sesungguhnya, maka pengenalan kita akan Yesus dapat membuat kita semakin percaya kepada Dia. Ketika Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Pegawai istana ini percaya dan benar. Ketika dia pulang ke rumah, anaknya hidup. Haleluya. Biarlah ini menjadi pengalaman saya dan saudara. Yang kedua, pengenalan akan Yesus akan memampukan kita menanggung segala penderitaan. Di dalam ayat 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 ini, Rasul Paulus menuliskan
surat ini ketika dia ada di dalam penjara. Dan dia berkata dia tidak malu. Sebab kalau orang di penjara tentu mereka melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang buruk. Tetapi Rasul Paulus tahu bahwa sekalipun dia ada di dalam penjara, dia tidak mempermalukan nama Tuhan. Tapi justru ketika dia di penjara karena dia mau meninggikan nama Tuhan. Dan karena Rasul Paulus mengenal akan pribadi Yesus, apapun yang dia hadapi selama dia di penjara, dia dapat menanggung segala penderitaan itu. Yakinlah saudara, ketika kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, apapun yang kita hadapi, masalah apapun, ujian apapun, sebesar apapun, seberat apapun, maka saya dan saudara akan dapat menanggung penderitaan itu karena kita mengenal Yesus dengan benar. Di dalam Yohanes 2 ayat yang kelima, saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, mujizat Yesus yang pertama di Kana, di dalam sebuah pesta pernikahan. Yesus mengubah air menjadi anggur dengan kualitas terbaik. Dan Yesus melakukan mujizat ketika ada masalah, ketika terjadi sesuatu yang membuat banyak orang khawatir, tetapi oleh kuasanya dia mengadakan mujizat. Dia mengubah air menjadi anggur yang sangat berkualitas. Tetapi lihatlah bagian dari seorang perempuan yang bernama Maria, yaitu ibu Yesus sendiri. Dia sangat mengenal pribadi Yesus, sehingga dia dapat berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Buatlah itu, lakukanlah itu. Apa yang Yesus katakan, lakukanlah itu. Saudara, pengenalan kita akan Yesus akan mendatangkan ketaatan dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita mengenal pribadinya, saudara berkata, I know who Jesus is. Saya tahu siapa Yesus dan apa yang dapat Yesus lakukan. Kita akan taat untuk melakukan semua perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita lewat firman-Nya. Hal keempat, pengenalan akan Yesus mendorong kita untuk bersaksi tentang Dia. Sebuah kisah di dalam Yohanes pasal keempat tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tahu bahwa perempuan Samaria ini bukanlah orang yang mengenal Yesus tadinya. Tetapi di dalam ayat yang ke-25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kita loncat ke ayat yang ke-29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Kristus yang akan datang itu, perempuan Samaria ini, dia seketika itu percaya. Seketika itu dia mengenal Yesus dan itu mendorong dia untuk bersaksi, untuk memberitakan kabar tentang Yesus. Dia pergi kepada orang banyak untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Kristus sudah datang. Mesias yang akan datang itu telah bertemu dengan dirinya. Wanita ini setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia sudah mengenal pribadi Yesus secara pribadi karena dia sudah berbincang-bincang dengan dia. Dan itu membuat dia bersaksi tentang Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara? Sudahkah kita mengenal dia sehingga itu mendorong kita untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib? Mari saudara, kita mengenal Tuhan, kita dapat berkata, I know, aku tahu, aku mengenal siapa Yesus. Bahkan di dalam Ayub 42 ayat 2, seorang Ayub pun berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya, kita percaya kepada Tuhan sebab kita tahu siapa pribadi Yesus. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah teguhkan kami, Engkau kembali meneguhkan iman kami lewat firman Tuhan. Bahwa benar, Engkaulah pribadi yang ajaib, yang berkuasa, yang dapat melakukan berbagai-bagai hal yang mustahil bagi kami. Itu sebabnya kalau kami ragu Tuhan, Engkau teguhkan hati kami, Engkau beri kekuatan kepada yang lemah Tuhan. Sehingga kami tetap percaya, sekalipun kami belum melihat, tapi karena kami tahu siapa Yesus, karena kami kenal siapa Yesus, maka pengenalan kami terhadap Yesus mendorong kami untuk dapat melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya semua yang sudah menerima firman Tuhan ini kembali diberkati dan dikuatkan oleh kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.